Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Terutama bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos pada seleksi tahap 1, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera diadakan pemberkasan usulan NIP P3K sehingga teman-teman semua segera diangkat menjadi ASN P3K 2021. Lalu bagi rekan-rekan yang belum dinyatakan lulus, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan seleksi tahap 2 dan teman-teman diberikan kelulusan nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official, saya akan membagikan sebuah informasi terbaru ini yang saya kutip dari bnn.com terkait adanya surat terbuka yang ditulis oleh guru honorer untuk ditujukan untuk Mas Nadim. Intinya marah, sedih, tersakiti. Nah, tentunya surat itu mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Bapak Mendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim. Tentunya dalam hal ini mudah-mudahan Mas Nadiem menanggapi dengan baik sehingga memang ini menjadi pertimbangan dalam untuk menentukan sebuah keputusan tentang terkait P3K. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan kali ini, silakan teman-teman yang baru hadir di channel ini dan yang baru mengikuti informasi-informasi di channel ini, silakan dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pendidikan, guru, dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini khusus untuk informasi-informasi terbaru terkait P3K sehingga teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Baiklah teman-teman semuanya, untuk menyampaikan informasi pada kesempatan kali ini saya kutip dari jpnn.com dengan judul Guru Honorer Lulus Passing Grade P3K tulis surat terbuka untuk Mas Nadim, marah, sedih, tersakiti. jpnn.com Jakarta, para guru honorer di sekolah negeri yang lulus passing grade P3K tahap 1 tetapi tidak lolos formasi akibat statusnya bukan guru induk merapatkan barisan. Kami yang lulus passing grade P3K tahap 1 tetapi tidak lulus formasi bersepakat bersatu untuk meminta agar ada formasi lagi, kata perwakilan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia FGHNLPSI Hesti Kustrianingsih kepada jpnn.com Kamis 4/11. Permintaan tersebut mereka tuangkan dalam surat terbuka untuk Mendikbudristek Nadiem Makarim SI JPNM. Berikut ini surat terbuka mereka. Kepada yang terhormat Bapak Nadiem Makarim, Ibu Nunu Suryani, Bapak Syaiful Huda, Bapak Dede Yusuf, Bapak Muhammad Kadafi, dan Ibu Ratih Megasari. Proklamasi yang menyatakan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia pada 1945 nyatanya belum memerdekakan seluruh rakyatnya. Kami si pelita dalam gelap, kami si pahlawan tanpa tanda jasa, garda terdepan pendidikan di Indonesia nyatanya belum benar-benar merdeka. Guru honorer itulah sebutan bagi kami, guru-guru yang belum merdeka dari ketidaksejahteraan, guru yang gajinya di bawah UMR, guru yang gajinya sering terlambat, guru yang harus mencari pekerjaan sampingan demi bisa menyambung hidup. Itulah gambaran kehidupan pahlawan tanpa tanda jasa di negeri ini. Seleksi pegawai P3K jabatan fungsional guru adalah harapan kami agar kesejahteraan kami bisa diperhatikan Republik ini. Program seleksi yang digadang-gadang akan menjaring guru-guru kompeten dan profesional nyatanya tidak menyentuh semua honorer di sekolah negeri. Wacana merekrut 1 juta guru masih jauh di awang-awang, padahal harapan bisa menjadi P3K bak oase di tengah keringnya padang pasir honorer dalam mengais rezeki. Belasan bahkan puluhan tahun kami bertahan atas nama pengabdian. Aturan yang memprioritaskan guru sekolah induk yang diatur Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 dalam seleksi P3K 2021 menyakiti banyak hati honorer di negeri ini. Pembukaan formasi yang tidak merata di setiap sekolah dan mata pelajaran membuat keadilan terasa ambiar. Kenapa harus dibedakan hak guru sekolah induk dan non-induk padahal kami sama-sama mengabdi di negeri ini? Kenapa kami tidak dibiarkan bersaing secara fair padahal sudah ada ketentuan ambang batas nilai?
Kenapa pembukaan formasi tidak didasarkan pada jumlah guru honorer di sekolah? Jika belasan, bahkan puluhan tahun kami mengajar di sebuah sekolah, berarti kami dibutuhkan di sekolah tersebut. Kenapa saat kami melamar formasi ke sekolah lain disalahkan, padahal tidak adanya formasi di sekolah kami bukan kesalahan kami. Kami tidak pernah diajak diskusi tentang pengajuan formasi ke instansi daerah. Kami seperti anak ayam kehilangan induk, tidak tahu harus melamar kemana ketika di sekolah kami tidak ada formasi. Sistemlah yang mengarahkan kami. Sistem yang akhirnya memberikan akses untuk kami mengikuti ujian dengan drama riset meriset ternyata adalah sistem yang belum sempurna. Guru dari sekolah non-induk seperti masuk dalam jebakan Batman. Setelah nilai keluar, didapatlah peserta dengan nilai lulus ambang batas dan peserta yang tidak lulus ambang batas. Lucunya negeri ini, ketika pengumuman keluar, yang terjadi adalah peserta seleksi yang jelas-jelas tidak lulus ambang batas diberikan afirmasi 10% agar lulus. Sementara peserta yang murni sudah lulus ambang batas dinyatakan tidak lulus dan disuruh seleksi lagi tahap kedua dengan dalih memprioritaskan guru sekolah induk. Sekali lagi hak kami dijajah. Kami yang layak diangkat karena telah lulus passing grade harus menangis getir ketika membaca hasil pengumuman. Maaf, Anda tidak lolos. Seleksi ini sungguh ajaib, menjadi satu-satunya seleksi yang meloloskan peserta tidak lulus ambang batas. Sejarah akan mencatat keajaiban dunia akan bertambah disumbang oleh negeri ini. Penjajahan di era milenial berlindung di balik permen yang jelas-jelas telah dilanggar oleh pemerintah. Peserta seleksi yang lulus passing grade dinyatakan tidak lolos, padahal dari 900.000 peserta hanya 10,1% yang dinyatakan lulus passing grade. Susah payah meraih passing grade tetapi diabaikan, dirampas haknya. 4 pilar kebangsaan negeri ini runtuh seketika. Sila keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nyatanya hanya kalimat belaka. Wahai pemerintah, tidaklah sulit mengangkat kami yang berjumlah 10,1% untuk menjadi P3K sebagai apresiasi kepada guru yang jelas-jelas kompeten. Soal-soal yang dikeluhkan terlalu sulit untuk mayoritas peserta bisa kami taklukkan. Passing grade yang dianggap setinggi langit bisa kami capai. Pengabdian pada negeri ini sudah belasan bahkan puluhan tahun lalu. Apalagi, kenapa harus sesakit ini balasan pengabdian kami? Jika menempatkan kami di sekolah induk harus membuka formasi baru atau sulit karena tidak ada anggaran, tempatkanlah kami di sisa formasi yang masih ada. Kami bersedia ditempatkan di mana saja sebagai tanda bakti kami pada Ibu Pertiwi. Janganlah kami sudah lulus passing grade harus ujian lagi di tahap 2, sementara yang tidak lulus disuruh pemberkasan. Renungkanlah wahai Bapak Ibu pemangku jabatan di atas sana, bahwa di sini kami menjerit. Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa dana belanja negara di APBN 20% adalah hak pendidikan. Tetapi kenapa kami harus digaji 4 bulan sekali, Pak? Di mana makna jargon guru merdeka? Merdeka mengajar jika kami masih dijajah oleh kemiskinan. Negara ini berutang kepada honorer. Kami bertahun-tahun bertahan dengan gaji di bawah UMR membangun pendidikan Indonesia. Butuh hati selevel malaikat, Pak, untuk bisa bertahan di zaman materialistis seperti saat ini. Kami sudah ikut ujian dan lulus passing grade. Demi kesejahteraan kami sedikit dilirik oleh para penguasa negeri ini. Pembangunan infrastruktur pengadaan kereta api cepat dengan alokasi dana puluhan triliun rupiah disanggupi oleh pemerintah. Lalu kenapa untuk membayar pengabdian rakyat jelata masih kami guru honorer terasa sulit, Pak? Coba Bapak Ibu tengok ke dalam hati, nurani dalam-dalam. Coba Bapak Ibu tengok ke dalam hati, nurani dalam-dalam. Apa salah kami? Kenapa hak kami untuk diangkat P3K dipersulit? Apakah Bapak Ibu diajarkan di sekolah untuk merampas hak orang lain? Apakah Bapak Ibu pernah dijajah, diajarkan di sekolah untuk mempersulit urusan orang lain? Kami rasa tidak ada satupun guru di sekolah yang mengajarkan keburukan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk Bapak Ibu semua dalam mengemban amanah Undang-Undang Dasar 1945. Salam hormat dari kami peserta seleksi P3K kategori XP1 dan YP1. Baiklah teman-teman semuanya, ada sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi ini, yaitu
adanya surat terbuka yang ditujukan untuk Mas Nadim ya. Isinya ini cukup menyedihkan sekali ya. Memang ini ada rasa marah, sedih ya yang tersakiti dan dirasakan oleh rekan-rekan guru honorer di Indonesia yang mungkin merasa haknya diambil. Ini ditulis langsung oleh guru-guru honorer yang terkhusus dinyatakan lulus pada ambang batas pertama atau X1 ya, P1, X1 dan P1, yaitu guru yang lolos ambang batas. Akan tetapi banyak yang tidak mendapatkan formasi, dan tentunya untuk kesempatan berikutnya dipersilakan untuk mengulang di tahap kedua. Nah, bila teman-teman semuanya memang yakin dan percaya bahwasanya semua regulasi yang diatur oleh pemerintah ini sudah dipikirkan baik-baik dan matang-matang, bahwasanya memang ketika memperjuangkan sesuatu hal tentu ada hal juga yang diperkorbankan. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani bahwasanya bagi teman-teman rekan guru honorer yang sudah dinyatakan lolos ambang batas akan tetapi tidak mendapat formasi, ini sudah dijamin bahwasanya tetap diambil ya nilainya, boleh ikut lanjut di tahap 2 ataupun tidak. Nanti pada akhir akan diambil untuk mengisi formasi, dan ini juga tadi diharapkan melalui surat terbuka dari guru honorer ya yang menulis surat terbuka. Tentunya ini juga sudah dijawab oleh dari Kemendikbudristek bahwasanya akan dipilih nilai tertinggi perankingan untuk mengisi formasi yang masih kosong. Tentunya memang sangat susah sekali memang apakah hak-hak dari rekan-rekan guru honorer yang sangat banyak ini tentunya juga belum bisa dapat ditunaikan dengan semaksimal mungkin ya. Jadi dari bapak ibu pihak Panselnas ataupun bapak ibu dari Kemendikbudristek tentunya sudah mengupayakan dengan sebaik mungkin untuk membela rekan-rekan guru honorer. Yakin dan percayalah bahwasanya bapak-bapak dari pihak Panselnas ya, dari pihak Kemendikbudristek, dari pihak Permenpan RB, dari BKN, lalu juga dari Bapak DPR RI Komisi 10 juga sangat memperjuangkan untuk kesejahteraan teman-teman semua. Yakin dan percayalah memang ini adalah suatu perjalanan yang memang harus kita rekan-rekan guru para pejuang ASN P3K 2021 ikuti. Mudah-mudahan ini memberikan hikmah ya, dan tentunya memberikan manfaat yang dapat kita ambil pelajaran, sehingga teman-teman semuanya tidak hanya memang ASN P3K-nya saja, statusnya saja yang dapat ambil, tetapi sebuah pelajaran yang sangat besar yang dapat kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan surat terbuka ini dapat dibaca dan dijadikan pertimbangan oleh bapak-bapak, ibu-ibu pihak Panselnas ya, dari seluruh kementerian yang terkait, lalu juga ditujukan kepada Bapak Komisi 10 DPR RI. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan dan dapat ditindaklanjuti sehingga semua pihak merasa enak dengan berjalan dengan baik ya. Tentunya tidak ada yang tersakiti, dan memang dari Bapak Ibu panitia pelaksana juga bisa melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terus dukung channel Kang Ipul Official dan dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan. Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.